Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rana Syarifah Ramadina, NPM 17071919012. Dan saya merupakan mahasiswi sosiologi angkatan 2019 Universitas Padjadjaran. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit review tentang mata kuliah media teknologi dan jaringan sosial. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas pengaruh media, teknologi, dan jaringan sosial melalui berbagai macam perspektif sosiologi. Yang pertama, ada sosiologi sebagai bagian dari sistem sosiokultural. Kehadiran media dalam kehidupan bermasyarakat sosial perlahan dan pasti akan membentuk sebuah pola baru yang mengharuskan masyarakat untuk menyesuaikan diri serta mengubah pola pikir mereka. Kehadiran media telah memicu terjadinya interaksi-interaksi sosial yang sebelumnya tampak tidak mungkin, namun menjadi mungkin terjadi dengan hadirnya media di tengah masyarakat. Untuk itu, kajian sosiologi media sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu masyarakat modern maupun postmodern, di mana masyarakat modern dan postmodern merupakan masyarakat yang sering memanfaatkan media untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas mengenai perspektif teoritis dalam sosiologi media. Mengacu pada Schaeffer, pada tahun 2012 diterapkannya kemediaan sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai masalah yang turut terjadi dapat dikaji melalui berbagai teori sosiologi. Seperti yang telah kita ketahui, media akan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sejalan dengan dinamika masyarakat, terdapat 5 teori yang dapat digunakan untuk mengkaji media, yaitu teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori dramaturgi, dan teori kritis. Yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem organisme yang melibatkan hubungan antar individu yang terikat oleh superstruktur ideologi, di mana superstruktur ideologi ini terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma sebagai unsur dasar dalam masyarakat yang membentuk suatu jalinan sistemik. Selanjutnya ada teori konflik, yang memiliki asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu kumpulan individu dengan kepentingan yang berbeda. Teori konflik juga menganggap manusia merupakan makhluk yang egois dan serakah sebab cenderung memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yang dianggap lebih berharga jika dibandingkan dengan milik orang lain. Keserakahan dan keegoisan tersebut menyebabkan kehidupan antar individu selalu berada dalam situasi oposisi dan bahkan konfliktual, karena individu cenderung selalu memperebutkan suatu hal yang dianggap paling berharga. Yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik, yang memiliki 6 asumsi dasar teori, merujuk dari gagasan yang dipaparkan oleh Barbara Lailis, yaitu: pertama, manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif yang dimiliki tentang situasi yang ada saat menemukan diri mereka sendiri. Yang kedua, kehidupan sosial terdiri dari proses interaksi yang akan terus berubah. Ketiga, manusia memahami pengalaman yang mereka lalui berdasarkan arti-arti simbol yang digunakan atau yang ditemukan dari kelompok utama mereka. Dan bahasa adalah bagian penting dalam kehidupan sosial. Keempat, dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama serta makna yang ditentukan secara sosial juga. Yang kelima, dasar dari tindakan manusia adalah penafsiran manusiawi itu sendiri. Yang keenam, seorang individu merupakan objek yang signifikan dan dikenal melalui interaksi sosial dan individu lainnya. Yang keempat, ada teori dramaturgi. Teori dramaturgi menganggap masyarakat sebagai panggung depan dalam pertunjukan sandiwara, di mana pemainnya adalah tiap individu yang berinteraksi dengan status dan peran yang berbeda. Pertunjukan terikat dengan status dan peran yang juga berbeda antar individu dengan mengikuti skenario pada superstruktur ideologi dan atau struktur sosial yang ada. Yang kelima dan yang terakhir adalah teori kritis. Teori kritis menekankan bahwa makna yang ada dalam media tidak tunggal, melainkan multimakna atau multifungsi, yang disesuaikan dengan kepentingan dari tiap pihak yang berkomunikasi dalam suatu struktur sosial. Pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas dapat berujung pada pemertahanan posisi
namun bisa pula menjadi perlawanan oleh kelas sosial bawah melalui pemaknaan yang mereka bentuk sendiri terhadap kelas atas. Sehingga idealnya media harus dilihat atau dikaji dengan konteks makna konotatif dan juga kritis. Selanjutnya ada berbagai jenis dan fungsi media. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis dan fungsi media, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai 4 era media menurut Rogers. Yang pertama ada era tulis, yang terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi, era media cetak, yang terjadi pada tahun 1450, era media telekomunikasi yang terjadi pada tahun 1897, dan yang terakhir adalah era media komunikatif interaktif yang terjadi saat ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai media dan budaya populer di era masyarakat konsumen. Budaya populer sebenarnya memiliki berbagai wujud seperti TV, handphone, film, musik, game, internet, makanan, pakaian, sepeda motor, permainan anak, dan masih banyak lagi budaya-budaya populer lainnya yang menyatu dengan kehidupan manusia. Kata menyatu di sini merujuk pada manusia yang menggantungkan dirinya terhadap keberadaan budaya-budaya populer tersebut. Seperti seorang individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya menggunakan handphone, internet, menonton TV, dan lain-lain. Tidak jarang seorang individu akan merasa kosong ataupun hampa apabila belum menonton TV atau menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-harinya. Benda-benda yang ada saat budaya populer telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Salah satu fungsi utama budaya populer adalah memberikan kesenangan bagi suatu individu, di mana kesenangan memiliki makna yang mengacu pada tujuan hidup manusia. Dan hal tersebut yang membuat masyarakat cenderung memberhalakan dan serta mengutamakan budaya populer untuk memenuhi atau memuja hasratnya. Dalam era masyarakat konsumen, budaya konsumen kontemporer telah menggantikan identitas sosial yang sudah tetap dan memotivasi masyarakat untuk bermain-main dengan identitas yang sudah ada. Dan sikap tersebut telah sukses menghasilkan suatu gaya hidup baru yang mengarah pada ideologi konsumsi hybrid. Selanjutnya ada pembahasan mengenai peran media dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Media memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat. Sebagai medium yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan dengan berbagai macam teknologi yang ada, keberadaan media telah mempermudah masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas serta tanpa kendala yang berarti. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan media memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebab, seperti yang sudah kita ketahui pula, perubahan sosial terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat. Sehingga, semakin seringnya interaksi yang terjadi akibat mudahnya pemanfaatan media, maka perubahan sosial juga semakin sering terjadi. Selanjutnya ada pentingnya literasi media di era modern atau postmodern. Literasi media memiliki dua tujuan dipaparkan oleh Auf der Heide, yaitu yang pertama melindungi masyarakat yang merupakan konsumen dari media agar terhindar dari dampak negatif media massa seperti termakan hoax. Yang kedua, mempersiapkan masyarakat untuk hidup di dunia yang ramai akan media guna memastikan mereka mampu menjadi konsumen yang kritis dan bersaing dengan individu lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa sangat penting untuk menerapkan literasi media di era modern dan postmodern. Literasi media sendiri dapat dilakukan oleh tiap pihak. Namun dalam konteks negara, Kemkominfo Indonesia memiliki peran utama untuk menjauhkan masyarakat dari hoax-hoax yang tersebar di media sosial dengan melakukan klarifikasi dan mengadakan website yang memuat berita-berita hoax yang tersebar di media sosial. Pembahasan selanjutnya ada konstruksi media. Konstruksi realitas dalam media dapat terjadi sebab media memberikan bahan-bahan bagi proses terjadinya konstruksi sosial. Di dunia di mana masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukan realitas yang pasti, konstruksi media dapat terjadi karena interpretasi-interpretasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap realitas-realitas sosial yang dimuat dalam media. Menyambungkan dari pemaparan sebelumnya mengenai konstruksi media, framing dalam media merupakan fenomena di mana realitas yang terkonstruk di dalam media juga dapat terpengaruh oleh framing yang dilakukan pemilik media itu sendiri, di mana analisis framing digunakan sebagai strategi seleksi, penonjolan dan penyambungan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, menarik, serta dapat diingat dengan mudah melalui penggiringan interpretasi masyarakat terhadap berita yang ada. Selanjutnya ada teknologi dan ideologi.
Kehadiran teknologi merupakan dampak dari terjadinya globalisasi yang terjadi dalam semua aspek kehidupan, seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan masih banyak lagi. Ideologi merupakan aspek yang paling terpengaruh dalam hadirnya teknologi di tengah masyarakat, sebab media-media yang memuat ilmu serta teknologi sehingga ideologi yang dimiliki oleh masyarakat sedikit banyak menjadi terarah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan dimuat melalui media. Selanjutnya ada pembahasan mengenai media dan teknologi sebagai kekuatan sosial. Media dan teknologi merupakan aspek yang memiliki peran besar terhadap terjadinya interaksi antar individu maupun kelompok. Sebab biaya yang murah serta terhapusnya jarak serta perbedaan waktu yang ada menyebabkan media dan teknologi memiliki kekuatan sosial yang besar terhadap masyarakat sosial. Selanjutnya ada teknologi sebagai alat kontrol sosial. Dengan kekuatan yang besar tersebut, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial guna menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Selanjutnya ada masyarakat jaringan yang merupakan penyebaran jejaring teknologi yang dikaitkan dengan aspek sosial budaya, ekonomi, serta politik. Selanjutnya, yang terakhir ada masyarakat digital dan kesenjangan digital. Kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam mengakses informasi-informasi terkait digitalisasi merupakan kesenjangan digital yang masih sering terjadi terutama di negara-negara berkembang, yang penyebaran teknologi serta internetnya belum merata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review materi perkuliahan media, teknologi, dan jaringan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya dapat dibukakan pintu maaf, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.